Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Jumpa lagi dengan Pak Fadli. Insya Allah hari ini kita akan bahas mata pelajaran kepariwisataan bab 7 KBM kedua dengan judul dokumen perjalanan. Ya, seperti bisa ya kita bahas definisi terlebih dahulu. Dokumen perjalanan adalah lembaran keterangan atau bukti fisik yang menjelaskan bahwa seseorang atau bahwa suatu instansi tersebut adalah benar sebagaimana telah dituliskan begitu. Jadi dokumen ya bisa berbentuk lembaran yang print out atau soft copy ya, yang merupakan bukti fisik ya, yang faktual menjelaskan seseorang atau instansi tertentu adalah benar sebagaimana dituliskan atau telah diterangkan. Berikutnya, sebagaimana kita tahu, beberapa dokumen wajib ya paling mendasar yang harus kita punya. Ini karena Pak Fadli juga beberapa kali lihat masih ada orang yang belum punya akte lahir ini bagaimana ceritanya nih, padahal itu adalah basic sampai udah SMA masih belum punya akte lahir. Nah ini sekalian ya Pak Fadli ingatkan kembali bagi anak-anak yang belum punya akte kelahiran, segera urus gitu, karena sangat penting ya supaya urusan kita juga bisa tertib dalam administrasi. Akte kelahiran ya yang diterbitkan oleh Dinas Dikduk Capil ya, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian kalau udah punya akte lahir, kartu keluarga bisa didapatkan kalau seseorang sudah menikah tentu, karena harus mecah ya dari kartu keluarga lama itu begitu. Baru yang pertama kartu keluarga tersebut namanya suami dan istrinya, kalau udah punya anak dimasukkan nama anaknya ke dalam kartu keluarga tersebut. Berikutnya kalau yang tadi disebutnya udah dimilikin, oleh sebab kita ini adalah pelajar harus punya yang namanya kartu pelajar dimanapun kita sekolah. Jangan sampai hilang itu yang namanya kartu pelajar, karena untuk urusan-urusan yang udah ditentukan seperti KJP plus ya kan, BPJS plus dan sebagainya dan seterusnya. Nah, itu masih menggunakan kartu pelajar untuk para pelajar kalau belum memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. KTP di sini ya tentu sudah standar ya, harus KTP elektronik atau KTP elektrik atau yang kita kenal dengan EKTP, IKTP kalau bahasa Inggrisnya gitu, elektronik KTP gitu. Dan database-nya itu adalah nomor induk kependudukan atau kita singkat dengan NIK ya. Contohnya Jakarta Selatan ya kan, 317401 sekian. Nah, itu kodenya begitu. 31 berarti DKI Jakarta ya kan. 74 Jakarta Selatan, terus 01 misalkan Kecamatan Pondok Labu misalnya. Nah, terus tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir 010181 misalnya. Dan selanjutnya adalah kode komputer. Nah, bagaimana dengan paspor? Paspor itu sama dengan KTP ya, tapi istilah paspor itu bukan diperpanjang ya, namanya bikin paspor baru gitu. Paspor yang lama walaupun belum pernah dipakai nih, misalnya kita udah bikin paspor gitu, tapi masa berlakunya kan 5 tahun udah habis. Nah, kita bikin paspor baru minimal 6 bulan sebelum expired dan enggak ditentukan berdasarkan tanggal lahir, tetapi tanggal diterbitkannya paspor tersebut. Dan udah standar paspor itu sebanyak 48 halaman ya. Setiap halaman nanti akan dicoret-coret oleh pejabat imigrasi bila kita ke suatu negara berkunjung ya, baik kita sebagai turis atau sebagai pelajar. Ntar distempel dan baru kita bisa masuk ke negara yang kita tuju. Kemudian ada yang namanya surat izin mengemudi ya. Kalau udah punya
kartu tanda penduduk, udah punya KTP, langsung nih segera urus yang namanya surat izin mengemudi ya, SIM C kalau untuk motor ya, SIM A polos ya untuk mengendarai mobil begitu. Berikutnya jenis-jenis paspor ya. Paspor umum itu warnanya hijau tua, tadi udah dibahas 48 halaman. Kemudian paspor dinas ya, itu warnanya biru tua. Misalkan ada pegawai negeri mau dinas luar ke luar negeri, nah itu paspornya khusus paspor dinas. Ada paspor diplomatik ya untuk kedubes, duta besar, dan juga ada namanya paspor haji untuk orang-orang yang pergi ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji. Berikutnya jenis-jenis visa. Ini visa diplomatik nggak jauh beda dengan paspor tadi. Visa imigran. Imigran itu berarti dia pengen tinggal dalam waktu sangat lama, bahkan mungkin seterusnya di negara tersebut, seperti orang-orang Kuba yang pergi ke Amerika Serikat. Ada juga visa dinas ya, cukup jelas. Visa pelajar kalau orang pengen sekolah atau kuliah di negara lain ya. Visa pelaut ya untuk para pelaut, termasuk juga penerbang, pilot ataukah pramugari dan seterusnya. Dan juga visa tenaga kerja ya, seperti TKI atau TKW yang ada di Taiwan misalnya, dan seterusnya. Kemudian ada lagi dokumen yang berupa sertifikat kesehatan atau surat keterangan sehat, yang tentu ini adalah standar WHO. Yang pertama smallpox atau cacar, kemudian yellow fever, kemudian kolera. Nah, ini biasanya diperuntukkan untuk negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Karena untuk orang-orang yang datang dari Afrika seperti Ethiopia, Kenya, dan seterusnya itu dicurigai banyak membawa penyakit. Jadi supaya ada jaminan kita nggak tertular penyakit tersebut ya, diperlukan namanya sertifikat kesehatan. Bahkan saat ini pun nih baru nih, tahun 2021 bulan Maret tanggal 27 ya, ada yang namanya sertifikat vaksin COVID-19. Nah itu baru sekali. Itu juga termasuk sertifikat kesehatan sewaktu-waktu bila diperlukan untuk PTM atau pembelajaran tatap muka. Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.